project a year ago. This is not a drill soldier. This is not a drill soldier. This is Survey 1. Mobile 1 is in motion. Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan limpah rezeki. Kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film yang dirilis pada tahun 2004 berjudul The Bourne Supremacy. Film ini menceritakan seorang agen terbaik yang hilang ingatan dan menjadi kambing hitam kasus yang sedang diselidiki oleh CIA. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya yaitu The Bourne Identity yang menceritakan sisi gelap CIA dari program Treadstone. Buat Mamang pribadi, film ini cukup menarik untuk diulas karena banyak teka-teki di dalamnya, terutama dari serial Treadstone yang menceritakan awal mula Jason. Kalau gak salah ada 10 episode, cuman belum sempat Mamang ulas. Oke Baraya, daripada banyak spoiler di awal, kita langsung rungkatkan. This is not a drill soldier. This is not a drill soldier. Di awal film, kita akan melihat Jason dan Mary yang telah memulai hidup baru. Namun hari-hari Jason masih dihantui mimpi masa lalunya. Okay, it's fine. Jason pun menceritakan setiap mimpinya kepada Mary, di mana mimpi itu adalah sebuah misi yang pernah diberikan Clint sebelumnya. Namun karena arahan Bapak Sutradara hanya memberikan kilasan-kilasan dari mimpi itu, Jason pun tidak bisa mengingatnya dengan jelas. I can hear Conklin's voice. It's just bits and pieces. I just can't stay with it. But you're sure? I do remember something good. It was a mission. Berlanjut ke Berlin, Jerman, di mana CIA sedang melakukan sebuah misi yang dipimpin seorang direktur deputi bernama Pamela Landy. Saat sedang mengintai targetnya, Pamela mendapat telepon dari pimpinannya yang berada di Langley, Virginia bernama Martin karena telah menggunakan dana yang cukup besar untuk misinya tersebut. I want one final go round. All teams listen up. I'm here. So is Donnie and Jack. All right, Pam. Your call. Di sisi lain, Pamela tidak mengetahui ada orang lain yang datang ke tempat penyergapan. Dia adalah agen rahasia dari Rusia yang bernama Kirill. Kirill pun memasang bahan peledak untuk memutuskan jaringan listrik di gedung tersebut dan membunuh agen CIA yang sedang bertransaksi sebuah dokumen penting. This is everything? What am I seeing? Ternyata Kirill dibayar oleh seorang pengusaha minyak dari Rusia bernama Yuri Gretkov untuk mengambil dokumen tersebut. Kembali ke India, di saat Jason sedang berolahraga, Mary mengecek catatan Jason yang menuliskan ingatan masa lalu Jason sebagai agen Treadstone. Kemudian di saat Jason membeli teh pucuk, dia mencurigai seseorang yang ternyata itu adalah Kirill. Merasa ada yang tidak beres, Jason segera kembali ke rumahnya. Kirill pun masuk ke sebuah toko untuk menanyakan orang yang sedang ia cari. Kirill bertanya, "Apa Bapak pernah melihat orang ini?" Dan penjaga toko pun menjawab, "Coba Anda pergi ke pantai sesuai arahan Pak Sutradara, pasti Anda akan melihatnya." Jason yang sudah sampai rumah segera menancap gas mobilnya untuk menyusul Mary. Setelah bertemu, mereka langsung pergi dari tempat itu dan secara kebetulan Kirill pun melihat mereka berada di sana. Get in. What's wrong? We're blown. Saat mencoba menghindari kejaran Kirill, Jason meminta Mary untuk menyetir mobilnya dan tiba-tiba Kirill berhasil menembak Mary sampai mobil yang mereka gunakan masuk ke sebuah sungai dan naasnya Mary harus meninggal saat itu juga. Yakin bahwa Jason telah mati, Kirill kembali ke Rusia untuk memberitahu Yuri. Bourne. It's Jello.
Sedangkan Jason yang masih selamat dan terpukul atas kematian Mary memutuskan untuk mendapat informasi lebih jauh siapa yang masih mencarinya. Di sisi lain, CIA yang sedang menyelidiki kegagalan kasus tempo hari mendapat sebuah petunjuk dari bahan peledak yang gagal dan menemukan sidik jari Jason. Every database we could access, but we're hooked into Langley now. The fingerprints from the one that didn't go off. And the Germans can't match it? Get me a flight. We're going to Langley. Pamela pun kembali ke Langley, Virginia menemui Martin untuk memberikan akses program Treadstone karena sidik jari yang ia temukan merupakan seorang agen rahasia yang dimiliki oleh CIA. You want an answer? You're gonna have to give me... This is still a clandestine agency, no? I don't... A level 5 SCI access. Saat mencari informasi tentang Jason dari dokumen program Treadstone, Pamela mendapat sedikit petunjuk yang mengarah kepada Ebert Ward. Yang faktanya, Pamela mencurigai Ebert Ward sebagai pembunuh Conklin untuk membungkam sebuah kasus di lingkungan program Treadstone. Operation Treadstone. Never heard of it. It was a kill squad, black on black. I mean, if we're cutting the crap. Conklin had these guys wound so tight they were bound to snap. Setelah mendapat sedikit informasi dari program Treadstone, Pamela membeberkan kejanggalan kepada petinggi-petinggi CIA bahwa dari kasus yang sedang ia selidiki ada dana CIA yang hilang sebesar $20 juta, di mana info tersebut didapatnya dari politikus Rusia bernama Vladimir Nevsky. Saat perdebatan berlangsung, Pamela mendapat informasi dari Denny bahwa paspor Jason terdeteksi di pelabuhan Naples, Italia. Yeah. Hey, listen, Tom, I'm gonna call you back, okay? Jason pun diamankan di ruang interogasi dan saat seorang agen memberikan beberapa pertanyaan kepada Jason, dia mendapat telepon dari CIA untuk menahan Jason. Jason pun melawan dan sebelum pergi dari tempat itu, dia meretas sambungan telepon agen tersebut. Saat Pamela menelpon agen yang menahan Jason, dia diberitahu bahwa Jason telah melarikan diri. Dan karena Jason telah meretas sambungan teleponnya, Jason mendapat sedikit petunjuk dari percakapan mereka. This is Italy. They don't exactly want. In Berlin, he assassinated 2 men, one a highly experienced field officer. Scene pun berpindah ke Jerman, di mana Jason menemui agen Treadstone lain yang bernama Jarda. Jason pun menanyakan tentang Conklin dan Pamela Landy kepada Jarda, namun Jarda hanya memberitahu bahwa Conklin telah mati dan program Treadstone pun sudah berakhir. Tanpa Jason sadari, Jarda telah memanggil CIA ke rumahnya dan saat Jason lengah, Jarda pun menyerang Jason. If it's over, then why are they still after me? Setelah berhasil melumpuhkan Jarda, Jason mencabut saluran gas dan memasukkan buku ke panggangan roti. Tak berselang lama beberapa agen CIA tiba di sana dan rumah pun meledak. Jason kembali melanjutkan perjalanannya ke Berlin dan menelpon beberapa hotel untuk mencari keberadaan Pamela Landy. Setelah mendapat informasi hotel yang disinggahi Pamela, Jason bergegas pergi mencarinya. Tak berselang lama, Pamela keluar dari hotel tersebut dan tanpa Pamela sadari, Jason telah mengikutinya. Saat Pamela menginstruksikan anak buahnya mencari keberadaan Jason, dia dibuat terkejut dengan panggilan masuk dari Jason. Ketika berbicara dengan Pamela Landy, Jason melihat Nikki berada di sana dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Namun Pamela Landy beralasan Nikki tidak bersamanya. Betapa kagetnya Pamela saat Jason mengetahui bahwa Nikki tepat berada di dekatnya. Are you running Treadstone? Girl in Paris. It's part of the program. I want to come in.
What if I can't find her? Standing right next to you. Tak ingin buang-buang waktu, mereka pun mengirim Nikki ke tempat yang Jason minta dengan beberapa sniper dan agen CIA yang mengawasinya untuk menjebak Jason. Beberapa saat kemudian, Nikki mendapat telepon dari Jason untuk menaiki tram di dekatnya. Sebelum agen CIA menemukan Nikki, Jason segera membawanya turun dari tram dan agen CIA kehilangan jejak mereka. Setelah berhasil membawa Nikki, Jason menanyakan tentang Pamela Landy dan apa alasan mereka ingin membunuhnya. Nikki menjelaskan kenapa mereka memburu Jason, dikarenakan Jason telah menggagalkan tugas CIA minggu lalu dengan meninggalkan sidik jari di salah satu bahan peledak. Namun Jason tidak membenarkan itu, karena minggu lalu ia berada di India dan menjadi sasaran orang misterius hingga menewaskan Mary. She's the deputy director. Why is she trying to kill me? What do you people want with me? Why are you trying to frame me? Miles away in India, watching Marie die. Saat Pamela Landy sibuk mencari Nikki dan Jason, Danny menghampiri Ebert untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata Danny menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin menjebak Jason. Namun entah ada setan dari mana, Ebert menyerang Danny hingga tewas. No. It was staged. Show me again. What if Bourne didn't have anything to do with this? Kembali kepada Jason yang sampai di sebuah hotel di mana Neski terbunuh. Jason pun mulai mengingat bahwa pembunuh Neski dan istrinya adalah Jason sendiri, di mana kejadian itu dibuat seperti kasus pembunuhan yang berujung bunuh diri. Saat mengingat kejadian tersebut, keberadaan Jason diketahui oleh CIA yang dilaporkan oleh petugas hotel. Namun Jason berhasil melarikan diri dari kejaran CIA dan polisi lokal di sana. Record Hotel. On the good. Okay, we're there. Ebert yang telah kembali ke penginapannya langsung menghubungi Yuri Gretkov dan memberitahu bahwa CIA masih menyelidiki kematian Neski karena dalang dari semua itu adalah dirinya. Ebert pun menyuruh Yuri segera membunuh Jason agar penyelidikan tersebut terhenti. Ternyata uang $20 juta milik CIA yang hilang tak lain untuk izin pengeboran minyak milik Yuri Gretkov. Tanpa Ebert sadari, percakapan tersebut telah direkam oleh Jason yang terlebih dahulu berada di sana. Kill Bourne and you kill this investigation. Land can still be salvaged. Just get Bourne linking me to the Neski murder. I suppose it'll do me much good to cry for help, huh? Told you people to leave us alone. I fell off the grid. I was halfway. Pamela Landy yang sedang melakukan penyelidikan diberitahu anak buahnya bahwa Danny ditemukan telah mati oleh polisi Berlin. Pamela Landy yang curiga kepada Ebert segera menemuinya. Call Ebert, tell him to wait for me in his hotel. Saat Pamela sampai di tempat Ebert, tiba-tiba Ebert mengakhiri hidupnya. Selain itu, Pamela mendapatkan bukti mengejutkan dari rekaman yang ditinggalkan Jason. It's the only reason you're alive. Do it. She wouldn't want me to. Setelah meninggalkan bukti percakapan Ebert dan Yuri, Jason pergi ke Moskow untuk menemui seseorang. Karena diketahui oleh CIA, Pamela Landy memerintahkan anggotanya untuk memberitahu polisi lokal Rusia. It's the train to Moscow. Why the hell would he go to Moscow? Get me the Russian Interior Ministry. Это место. Тебе знакомо? Jason yang sampai di tempat tujuannya bertanya kepada seorang nenek-nenek keberadaan anak kandung Neski yang ternyata sudah pindah ke tempat lainnya. Setelah mendapat informasi yang dicari, tiba-tiba taksi yang Jason pesan pergi terburu-buru. Jason pun merasa ada yang tidak beres dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tak disangka, keberadaan Jason diketahui Kirill dan langsung menembaknya. Namun pengejaran Kirill sempat terhenti oleh polisi lokal yang menghambatnya. Saat mengetahui Kirill agen rahasia, Kirill dilepaskan dan kembali mengejar Jason.
Jason yang berhasil melumpuhkan Kirill tidak membunuhnya begitu saja dan kembali melanjutkan tujuannya. Scene berpindah kepada seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Saat sampai di apartemen, wanita tersebut dikejutkan dengan keberadaan Jason. Ternyata wanita itu adalah anak dari seorang politisi yang tak lain Vladimir Nevsky. Jason menjelaskan bahwa yang membunuh ayahnya bukan ibunya sendiri, tetapi itu semua dilakukan oleh Jason karena tugasnya. That mean a lot to you? It changes things. That not I killed him. I'm sorry. Di tempat lainnya, Pamela Landy serta anak buahnya berhasil menangkap Yuri Gretkov dan kasus pun terselesaikan. Beberapa hari setelahnya, Pamela Landy mendapat telepon dari Jason dan berterima kasih dengan bukti yang Jason berikan. Namun Pamela Landy tidak bisa membantu Jason dari kejaran petinggi-petinggi CIA. Sebelum percakapan selesai, Pamela memberitahu nama asli Jason, yaitu David Webb. Born? What do you want? Guess I owe you an apology. 1571 in Nixa, Missouri. David Webb. That's your real name. Rest, Pam. You look tired. Goodbye. Wait. Pesan yang bisa diambil dari film ini, jangan menilai seseorang itu buruk atau jahat karena masa lalunya. Karena belum tentu yang terlihat baik itu selalu baik. Eta. Sekian ulasan film yang Mamang ulas kali ini. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaklumi dan saran dari Baraya menjadi motivasi buat Mamang pribadi. Mamang izin undur diri dan hatur nuhun.